Salam, selamat hari Minggu buat kita semuanya. Minggu pertama bulan Mei nggak terasa sudah mau sampai pertengahan tahunnya. Kita sudah melewati 4 bulan dan saat ini kita berada di bulan Mei. Kita berjalan dalam gereja yang terus ada tuntunan dari hari ke hari, dari bulan ke bulan. Dan bulan ini minggu pertama, tema gereja kita adalah karunia roh untuk membangun jemaat atau pribadi. Ya, pertanyaan nih, question. Karunia roh untuk membangun jemaat atau pribadi. Yang diambil dari 1 Korintus 12 ayat 7 dan 1 Korintus 14 ayat 12. Saya mau mereview sebentar sedikit perjalanan tema gereja kita yang menuntun kita terus berjalan dari bulan ke bulan sehingga makin hari kita menjadi kuat di dalam firman. Januari mulia karena firman Tuhan. Ya, kita belajar dari jemaat Berea yang selalu kesukaannya itu adalah meneliti, mempelajari dan melakukan firman Tuhan. Kemudian bulan Februari setelah meneliti firman, kemudian itu dipahami, dilaksanakan, maka bulan Februari kita temanya itu menjadi surat Kristus, menjadi surat Kristus yang terbuka. Lalu setelah itu Maret, maka kebangkitan rohani terjadi, ya. Baik secara pribadi maupun kemanapun kita melangkah itu membawa kebangkitan roh. April, karunia dan kemerdekaan dalam Roh Kudus. Karunia dan kemerdekaan dalam Roh Kudus di mana kita dimerdekakan dari cara hidup kita yang lama dan bukan hanya kita yang merdeka tetapi Tuhan punya tujuan untuk memakai kita juga memerdekakan orang-orang yang terikat, yang masih terikat oleh dosa, hamba dosa, ya, keinginan daging. Dan hari ini, bulan ini kita masuk ke tema yang baru, karunia roh untuk membangun jemaat atau pribadi. Ini masih belajar dari latar belakang jemaat Korintus, tempat di mana Rasul Paulus itu melayani. Rasul Paulus itu sedang mengoreksi jemaat Korintus, ya. Latar belakang daripada kota Korintus kita tahu bahwa kota ini adalah kota yang sangat kaya secara ekonomi, tetapi ada masalah di sana karena terjadi kemerosotan moral. Ya, kemerosotan moral. Di sana ada penyembahan berhala, di sana kemudian ada dosa seks yang luar biasa, bahkan hampir tidak ada laki-laki yang tidak terjerat di dalam dosa ini. Nah, Rasul Paulus ini adalah latar belakangnya kenapa dia menulis surat 1 Korintus 12 ayat 7 dan 14 ayat 12. Ya, dilihat di jemaat Korintus mereka melakukan kesalahan yang fatal, mereka meninggalkan Kristus demi mengejar karunia yang spektakuler. Ya, kita pelajari dalam bulan lalu bahwa karunia roh itu luar biasa diberikan, dianugerahkan oleh Tuhan kepada jemaat yang ada di Korintus. Tetapi ternyata di sana masih ada perpecahan, masih ada kelompok-kelompok. Dan mereka sibuk dengan kepentingan sendiri, semakin individualistis, ya, self-service gitu, selfish, melayani diri sendiri. Untuk itulah Paulus terus memberi penekanan bahwa karunia Roh Kudus berguna bukan untuk diri sendiri, tetapi untuk orang lain, untuk membangun jemaat. Dan Tuhan memberikan karunia-karunia Roh Kudus untuk memupuk, menguatkan gerejanya dengan satu tujuan, menuntaskan amanat agung, ya. Tujuan daripada Tuhan itu sebenarnya satu, menuntaskan amanat agung, menjadikan semua bangsa menjadi muridnya. Oleh sebab itu ketika dia naik ke sorga, dia menyiapkan tempat bagi saudara dan saya, dia menggenapi janjinya, Roh Kudus dicurahkan. Pertama kali di loteng atas kepada murid-murid dan terus sampai dengan saat ini, eranya Roh Kudus. Dan Roh Kudus inilah yang memberikan karunia-karunia kepada setiap kita.
Bapak Ibu, seringkali kita tidak pungkiri bahwa dengan karunia-karunia roh yang dimiliki itu mengangkat kesombongan, menjadikan orang itu sombong gitu ya. Bahwa orang itu dibawa kepada dia bukan kepada Tuhan yang menganugerahkan roh itu. Berapa banyak kita lihat hamba Tuhan terkenal ya. Hamba Tuhan yang terkenal, lebih terkenal dia daripada Tuhan. Karena apa? Memang ya semuanya dibawa ke dia gitu. Tetapi hari ini kita mau belajar bahwa yang layak kita muliakan, yang layak kita tinggikan hanya Tuhan saja. Hanya Tuhan saja. Manusia itu semuanya terbatas Bapak Ibu. Dalam berbagai tulisannya, Paulus secara aktif membahas karya Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya dan memberikan pandangan yang unik tentang spiritual daripada roh ini, ya, karunia spiritual. Roh Kudus ini adalah oknum ketiga dari Tritunggal, ya, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang merupakan sumber yang paling esensial bagi pembentukan spiritualitas orang-orang percaya. Jadi Roh Kudus inilah yang membuat kita dekat mengerti kehendak Bapa, bukan hanya sekedar rutinitas gereja beragama gitu, tetapi Roh Kudus ini dia berkata-kata bukan dari dirinya sendiri tetapi dari Allah Bapa. Dari Allah Bapa. Makanya Bapak Ibu jangan terseret kepada pengajaran-pengajaran palsu akhir-akhir ini, ya. Ada yang dia gereja tapi nggak percaya dengan Tritunggal gitu. Alat koreksinya itu hanya satu, Alkitab. Nggak ada yang lain, ya, nggak ada yang lain. Nah, kita lanjut. Apakah karunia itu? Dalam teologi Kristen, istilah karunia atau karisma itu dari bahasa Yunani, karismata itu merupakan anugerah. Anugerah itu adalah pemberian ya, anugerah spiritual yang diberikan kepada siapa? Semua orang percaya. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka anugerah itu mulai diberikan kepada kita. Anugerah spiritual. Untuk apa? Untuk menjalankan pelayanan mereka, kita orang percaya ini di gereja. Ya. Gereja itu bisa bicara tentang kita, keluarga kita, gereja dalam bentuk organisasi, FA itu juga gereja. Ya, secara etimologi kata karisma atau charisma berasal dari bahasa Yunani, charis yang berarti pemberian yang cuma-cuma atau anugerah. Jadi nggak ada kekuatan kita, nggak ada yang kita bisa banggakan gitu ya. Karena itu adalah pemberian daripada yang punya, yaitu Allah sendiri. Nah, jadi karunia roh adalah suatu kemampuan yang diberikan kepada orang percaya oleh Roh Kudus untuk menunjang pelayanan, ya, bukan untuk memegahkan diri, untuk melayani Tuhan dan melayani sesama. Kita lihat karunia-karunia roh di 1 Korintus 12 ayat 4 sampai dengan 11. Saya akan bacakan dengan cepat. 4, ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Ada banyak karunia, nanti akan saya jelaskan. Tetapi hanya satu roh. Roh itu adalah Roh Kudus. Enggak ada roh yang lain. Roh itu adalah roh yang lebih besar dari segala roh yang ada di dunia ini. Dia enggak kelihatan tetapi kita bisa rasakan hadiratnya. Ya. Dan ayat 5, ada rupa-rupa pelayanan. Berbagai macam pelayanan. Tetapi hanya satu Tuhan yang kita layani. Ya, rupa-rupa pelayanan itu di dalam gereja, ada yang musik gitu kan, ada yang pendoa, ada yang diaken, ada yang diakones, tetapi hanya satu Tuhan yang kita layani. Kita bukan melayani manusia, tetapi kita melayani Tuhan. Ada berbagai-bagai perbuatan ajaib.
Mujizat Tuhan itu masih ada sampai dengan saat ini. Tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Jadi kalau ada karya yang ajaib, ada mujizat yang terjadi, itu bukan karena kehebatan daripada hamba Tuhan, tetapi karena Allah yang memakai dia menjadi saluran untuk melakukan perkara-perkara yang ajaib. Nah Bapak Ibu, nanti hari Selasa tanggal 7 kita akan ada ibadah KKRFA di tempat ini yang dilayani oleh hamba Tuhan dari Uganda. Nah yang kita harapkan bisa hadir semua di tempat ini jam 7 ya, jam 7 malam. Ya. Nah saya lanjutkan ayat 7. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Kepada tiap-tiap orang dikaruniakan, dianugerahkan penyataan. Bukan pernyataan ya, penyataan. Roh itu nyata ya, roh itu hidup di dalam setiap kita untuk kepentingan bersama, bukan kepentingan sendiri. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, kemudian karunia berkata-kata dengan pengetahuan, ayat 9 iman, karunia untuk menyembuhkan, karunia untuk mengadakan mujizat, karunia untuk bernubuat, karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Ya, jadi kalau Roh Kudus ada di dalam kita, maka kita punya karunia kepekaan untuk membedakan ini ajaran palsu atau yang benar gitu ya. Kita nggak terseret kepada ajaran yang kita sekarang ini Bapak Ibu kalau melihat di YouTube, melihat di TikTok itu luar biasa. Memutarbalikkan ajaran Kristus. Ada yang bilang, ajaran Kristen itu kan kasih gitu ya. Jadi kalau ada saudaramu yang susah, perpuluhan itu kasih ke situ aja. Kenapa dibawa ke gereja? Tetapi saya lihat di Alkitab nggak ada firman itu, ya. Bawalah persembahan persepuluhanmu kemana? Ke rumah Tuhan, kata Tuhan. Supaya ada makanan di rumahku, kata Tuhan. Ya, jadi alat kontrolnya itu kembali kepada Alkitab. Kembali kepada firman Tuhan. Karunia itu akan diberikan ya untuk membedakan bermacam-macam roh kalau kita dekat dengan Allah melalui Roh Kudusnya. Lalu kemudian karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Kemudian menafsirkan bahasa roh. Nah, ayat 11 saya mau tekankan di sini. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yaitu Roh Kudus. Dia yang mengerjakan, dia yang memberikan, dia yang menganugerahkan karunia yang tadi saya jelaskan. Yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang maksudnya orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara khusus. Seperti yang dikehendakinya. Jadi memang kita berbeda. Karunia yang dianugerahkan Tuhan kepada satu dengan yang lain itu berbeda. Secara khusus. Ya. Karena Tuhan melihat potensi yang ada pada diri kita. Tujuannya tadi adalah untuk menuntaskan amanat agung. Kita ini hanya sebagai alat. Anugerah karunia itu adalah alat untuk melayani jiwa-jiwa dibawa kepada Tuhan. Nah oleh sebab itu, kenali karunia-karunia roh yang Tuhan berikan kepada kita. Di Alkitab itu dicatat ada 5 jawatan rohani. 5 jawatan rohani di dalam Efesus 4 ayat 11 sampai 14 yaitu rasul-rasul, nabi-nabi, penginjil, gembala, pengajar-pengajar. Rasul-rasul itu mungkin hari ini udah nggak ada gitu ya. Terakhir itu Rasul Paulus, tetapi fungsinya sebagai rasul itu dianugerahkan kepada Bapak Ibu dan saya. Ya, fungsi sebagai nabi, fungsi sebagai penginjil. Nah, penginjil ini kalau misalnya kita
tidak dianugerahi karunia atau fungsi sebagai rasul, nabi-nabi, gembala, dan pengajar, paling tidak kita bisa menjadi surat Kristus yang terbuka. Menjadi penginjil. Penginjil itu bukan berarti harus bawa firman kemana-mana gitu ya, khotbah, enggak. Tetapi penginjilan yang paling efektif itu adalah hidup kita. Yesus, Roh Kudus itu berkarya melalui hidup kita. Hidup kita diubahkan, karakter kita diubahkan, perkataan kita, perbuatan kita itu semua mencerminkan karakter Kristus. Itu adalah penginjilan yang paling efektif. Jadi jangan dikatakan, oh saya nggak punya karunia. Dari 5 ini minimal semua kita ini, 1 itu bisa. Ya, sebagai saksi Kristus penginjil. Lalu kemudian di Roma 12 ayat 6 sampai dengan 7, di sana ada 7 karunia pelayanan, bernubuat, melayani, menasehati, membagi-bagikan sesuatu, memimpin, menunjukkan kemurahan. Ini 7 ini pasti adalah gitu. Bernubuat kalau mungkin enggak, tetapi melayani bisa, ya. Mengajar, menasehati, mengajar ini maksudnya mengajar kebenaran firman, ya, firman Tuhan. Membagi-bagikan sesuatu, apa yang kita bisa gitu, bagi-bagikan kepada orang yang membutuhkan. Memimpin, menunjukkan kemurahan. Lalu kemudian 9 karunia roh yang tadi saya sudah jelaskan di awal. 1 Korintus 12 ayat 7 sampai dengan 10 tadi ya. Jadi mungkin saja kita tidak punya semua karunia dan memang tidak mungkin orang percaya itu diberikan semua karunia. Tetapi memang diberikan karunia khusus ya, sesuai dengan potensi masing-masing kita dan itu adalah seperti yang dikehendakinya, bukan yang kita kehendaki. Jadi jangan ingini karunia yang dikasihkan oleh Tuhan kepada orang lain. Misalnya, aku mau jadi karunia penginjil, pembicara seperti Bu Linda gitu kan. Tukeranlah kita, kok aku cuman karunianya berdoa aja, melayani yang lain aja. Enggak bisa. Memang udah dijelaskan di situ, dia memberikan karunia secara khusus kepada tiap-tiap orang sesuai dengan yang dikehendakinya. Bukan untuk kepentingan daripada yang diberikan, tetapi untuk kepentingan pelayanan, menjangkau jiwa-jiwa, menuntaskan amanat agung. Amin Bapak Ibu. Jadi kalau kita melihat karunia-karunia pelayanan yang saya jelaskan tadi, 579 ya, 579 ada berapa nih ya, 21 karunia. Kita bisa melayani dengan apa yang Tuhan berikan, kenali karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan tahan ya, karena kita juga memperolehnya dengan cuma-cuma. Dan tujuan karunia roh diberikan kepada kita. Yang pertama itu adalah untuk melayani. Oleh sebab itu jangan merasa nyaman kalau kita jadi jemaat saja duduk dengar firman lalu pulang gitu ya. Minggu besok begitu lagi, ayo melangkah untuk melayani. Melayani itu bisa ambil bagian di FA. Di sanalah tempat Bapak Ibu itu untuk mengasah, mempraktekkan, membagi karunia yang diberikan oleh Tuhan di sana. Di sana belajar Bapak Ibu. Nah yang belum ikut dalam FA silakan gabung di sana. Itu adalah gereja yang terkecil. Saudara-saudara kita untuk kita boleh saling melayani. Bukankah kita mau diangkat Tuhan supaya kita itu terus naik ya, menjadi berhasil dan beruntung, menjadi besar. Dalam Matius 23 ayat 11 dikatakan, yang mau menjadi besar itu melayani gitu ya. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu.
Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah dia menjadi pelayanmu. Jadi orang kalau kemana-mana itu misalnya ada ajudan, lalu kemudian ada foredes, turun dibukain pintu, itu bukan yang terbesar Bapak Ibu. Yang terbesar itu malah yang bukain pintu itu. Memang ajaran firman Tuhan kita ini beda dengan ajaran dunia. Yang terbesar itu yang melayani. Kan kita lihat kan ada yang bawa tas dia. Makanya dulu saya ketika masih menjabat itu kan secara tanggung jawab organisasi ketika kita menjabat itu wajib ada supir, wajib ada ajudan gitu. Kadang-kadang saya pergi, saya bawa mobil sendiri. Tetapi kalau ketika itu memang harus formal ya kita ada dalam satu aturan ya mesti saya ikut juga. Tapi bertentangan sebenarnya. Gitu karena kita sudah mengetahui kebenaran firman. Orang yang terbesar adalah orang yang melayani, oleh sebab itu Tuhan memberikan kepada kita karunia-karunia pelayanan. 1 Petrus 4 ayat 10 ya. Ini lebih ditegaskan lagi. Layanilah seorang akan yang lain, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh oleh tiap-tiap orang. Sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jadi kalau ada karunia yang diberikan kepada kita oleh Allah secara cuma-cuma, urus katanya. Kita menjadi pengurus yang baik. Jadi saya percaya tidak ada orang yang tidak punya karunia. Kalau Bapak Ibu punya karunia apapun, gunakanlah itu untuk melayani orang lain. Melayani orang lain itu berarti melayani Tuhan. Karena Tuhan itu nggak kelihatan, ya. Tuhan itu nggak kelihatan. Kita melayani orang lain dengan tulus, itu adalah melayani Tuhan. Yang kedua, untuk apa tujuan daripada Tuhan mengaruniakan karunia roh kepada kita? Untuk membangun jemaat, bukan untuk membangun diri sendiri. Ya. 1 Korintus 12 ayat 7, ini adalah tema kita dalam bulan ini. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Dan 1 Korintus 14 ayat 12, demikian pula dengan kamu. Kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh, tetapi lebih daripada itu, hendaklah kamu berusaha menggunakannya untuk membangun jemaat. Jadi jelas ya, maksud yang dinyatakan dalam Alkitab bahwa pemberian karunia roh ini adalah untuk kepentingan bersama. Bukan untuk kepentingan memegahkan diri sendiri. Ya, itu paling tidak berkenan sama Tuhan. Sebagaimana jemaat di Korintus, ya. Sebagaimana jemaat di Korintus harus berhadapan dengan tantangan kehidupan iman mereka karena dihadapkan dengan dosa-dosa, kemudian ajaran-ajaran palsu di sana. Nah, sama dengan saat ini juga di tengah-tengah dunia di mana kita hidup, tantangan itu sama kita hadapi Bapak Ibu. Nah oleh sebab itu saya ingin memberikan penekanan ini di 1 Korintus 14 ayat 12. Di sana dikatakan Rasul Paulus itu sampai 2 kali berusaha. Ya, berusaha. Berusaha berarti ada upaya yang dilakukan, bukan hanya diam saja gitu. Ada upaya yang dilakukan. Kalau kita berusaha itu ya semuanya panca indera kita ini kadang-kadang kita aktifkan berpikir, lalu kemudian mengolah, memutuskan, lalu kemudian tangan kita, kaki kita melangkah, tangan kita menolong ya seperti itu ya. Nah, oleh Rasul Paulus ditulis ada 2 kata berusaha. 1, berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh. Jadi, walaupun karunia-karunia roh itu tadi cuma-cuma gitu, pemberian oleh Tuhan, oleh Allah kepada kita, tetapi ada bagian yang harus kita lakukan, ya. Karunia roh diberikan kepada orang percaya melalui Roh Kudus, melalui hidup kita, maka memperolehnya itu harus ada usaha. Di antaranya itu pertama hidup kudus.
Karena roh itu kudus, dia tidak bisa tinggal di dalam wadah yang tidak kudus. Hidup kudus itu artinya tinggalkan dosa-dosa. Ya, hidup di dalam kekudusan. Kemudian menjauhkan diri dari dosa, lalu kemudian kalau kita sudah hidup kudus, maka kita akan punya kerinduan untuk membangun hubungan yang intim dengan Allah. Melalui doa, pujian, penyembahan. Doa, pujian, penyembahan yang terus ya. Yang kita sembah itu adalah Allah yang hidup dan hidup di dalam firman-Nya. Maka itu kita lakukan terus menerus. Saya percaya Roh Kudus yang memberikan karunia kepada yang lain itu juga akan memberikan kepada kita. Dengan tujuan kita pakai untuk pelayanan. Nah, Bapak Ibu, kalau Roh Kudus bekerja, maka Roh Kudus akan bekerja dengan gerakan yang menyucikan kita gitu. Kita memang ada kerinduan untuk selalu menjauhkan diri dari dosa. Menuntun kita untuk melakukan hal-hal yang kudus. Nggak ada satu orang pun yang mampu untuk meninggalkan dosa kalau tidak ada Roh Kudus yang memampukan kita. Nggak ada, karena dosa itu nikmat. Dosa itu enak ya. Dosa itu tetapi mengikat. Nah, Bapak Ibu, Alkitab mencatat di mana ada kebenaran. Kebenaran itu adalah firman Allah, kebenaran itu ada Allah sendiri, maka di situ akan tumbuh damai sejahtera, ya. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Jadi kalau mau tenang, mau tentram, kejar kebenaran. Hidup di dalam kebenaran. Maka karunia-karunia roh itu akan dianugerahkan kepada kita. Yang kedua, berusaha yang kedua, ya, kalau kita sudah dianugerahi karunia, maka yang kedua, kata Rasul Paulus, berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. Berusaha menggunakan karunia roh untuk membangun jemaat. Karena jemaat itu adalah tubuh Kristus, ya, kita semuanya ini saling melengkapi. Makanya hal ini bisa digambarkan sebagai anggota-anggota pada tubuh kita ini kan, ada kepala, ada panca indera, ada tangan, ada yang kelihatan nih, ada badan, ada kaki gitu ya. Makan kita melalui mulut itu supaya apa? Supaya tubuh kita sehat, tubuh kita kuat. Kaki kita melangkah jalan olahraga supaya apa? Supaya tubuh kita sehat, kuat gitu. Kita membangun hubungan dengan Tuhan secara spiritual supaya apa? Supaya kita dekat dengan Tuhan. Jadi itulah digambarkan jemaat adalah tubuh Kristus. Oleh sebab itu kalau Bapak Ibu diberikan karunia yang berbeda, memang tujuannya untuk saling melengkapi, ya. Supaya tidak ada yang sombong, tidak ada yang meninggikan diri. Aku lebih hebat daripada yang lain. Karuniaku itu lebih daripada yang lain. Kalau ku berdoa untuk orang itu 10 orang ku doakan 9 rebah gitu kan. Enggak ada, itu semuanya dilakukan oleh Roh Kudus. Untuk kepentingan seluruh tubuh, untuk kepentingan seluruh jemaat, untuk kepentingan gereja. Amin Bapak Ibu. Ya. Di dalam Roma 12 ayat 4 sampai dengan 5, di sini dijelaskan sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota. Ya, satu tubuh banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Tidak semua jemaat itu memiliki karunia yang sama. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Karunianya itu enggak sama, tugasnya enggak sama. Tugasnya itu diikuti oleh karunia yang dia miliki, gitu ya. Di dunia sekuler aja kan orang akan ditempatkan itu sesuai dengan kemampuannya, apalagi di gereja gitu. Karena yang kita layani itu adalah raja di atas segala raja.
Nggak sembarangan kita melayani. Demikian juga kita, walaupun banyak kita ini jemaat Tuhan adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Ya, jadi semuanya ini berarti kita saling melengkapi. Semuanya diberikan karena cuma-cuma. Jadi karunia roh itu bersifat ilahi, ya. Bersifat ilahi memang anugerah, tetapi ada bagian kita berusaha untuk kita bisa diberikan oleh pemiliknya. Karena apa? Dia adalah kudus, maka dia tidak bisa memberikan itu tinggal di dalam wadah yang tidak kudus, ya. Semuanya untuk pelayanan. Jadi diri kita sama sekali tidak ada apa-apanya. Hal ini akan mencegah kita dari kejatuhan akibat kesombongan. Sombong itu awal dari kejatuhan loh. Kita kalau sudah mulai sombong itu sebenarnya kita sudah mendahului kejatuhan itu. Ya, enggak ada yang bisa disombongkan. Semuanya kita ini, suatu saat semuanya akan berakhir, enggak ada yang kekal. Ya, oleh sebab itu dia yang harus semakin besar, kita ini semakin kecil, semakin hari semakin kecil, sehingga kita berlindung di bawah dia yang besar itu. Ya, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Tetapi sebaliknya kalau kita yang besar, yang kecil lah itu sombong namanya. Amin Bapak Ibu. Ya, biarlah apa yang menjadi tuntunan kita dalam bulan ini, Bapak Ibu semua itu bisa menangkap remanya, ya. Lalu kemudian bisa diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Masuklah di dalam FA, melayanilah di sana, melayani satu dengan yang lain, kembangkan anugerah yang diberikan oleh Tuhan. Di rumah juga bisa, antara suami istri, anak-anak. Tidak harus di gereja, Jadi jangan hanya sebagai jemaat datang duduk. Saya undang kita bangkit berdiri, kita masuk perjamuan kudus. Apakah masih ada yang belum mendapatkan roti dan anggur? Angkat tangan supaya hamba-hamba Tuhan bisa melayani Bapak Ibu. Sudah semuanya? Sebelum melaksanakan perjamuan kudus, mari kita periksa diri kita masing-masing. Apakah masih ada ganjalan, masalah yang belum selesai antara satu dengan yang lain, antara kita dengan Tuhan. Karena itu adalah penghalang daripada berkat. Itu adalah dosa yang merintangi. Berkat-berkat itu tercurah. Dosa yang merintangi anugerah dari Bapa tercurah. Saudara-saudara, mari kita berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan sesama. Kita adalah biji matanya Tuhan. Jika kita mengaku dosa, maka Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala dosa dan pelanggaran kita. Bapa kami yang penuh kasih, kami bersyukur dan berterima kasih ya Aba, oleh karena kasih-Mu yang begitu besar, maka Engkau rela berkorban, darah-Mu tercurah di kayu salib untuk menebus dan memerdekakan kami, sehingga Engkau mencurahkan Roh-Mu yang kudus untuk boleh memberikan kami karunia demi karunia, untuk supaya kami boleh melayani satu dengan yang lain. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih buat perjamuan kudus yang hari ini. Layakkan, sucikan dan kuduskan setiap kami untuk boleh makan dan minum darah-Mu dengan cara yang benar dan berkenan kepada Tuhan. Kami sambut berkat perjamuan kudus dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita pegang roti di tangan kanan kita dan dengarkanlah firman Tuhan.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu dia diserahkan mengambil roti, mari angkat roti di tangan kita tinggi. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan atas aku. Bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur ini, persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Makanlah di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita pegang cawan di tangan kanan kita dan dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan atas aku. Mari angkat cawan di tangan kita tinggi. Bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur ini, persekutuan kita dengan darah Kristus? Minumlah di dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat kedua tangan saudara, ucapkan syukur, ucapkan terima kasih atas kebaikan Tuhan, atas pengorbanannya di kayu salib. Banyak hal yang sudah Dia lakukan bagi setiap kita. Angkat ucapan syukur kita ya Abba. Oh ya Baba. Kami mengucapkan terima kasih. Kami bersyukur Bapa. Kami bersyukur buat kematian-Mu yang memberikan kami kehidupan ya Tuhan. Kami bersyukur untuk darah-Mu yang tercurah, melepaskan kami dari belenggu dosa. Terima kasih Tuhan. Biarlah perjamuan kudus yang dilakukan siang hari ini, perjamuan yang berkenan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih buat pengampunan yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih buat anugerah demi anugerah yang Tuhan berikan bagi kami. Jadikan kami menjadi pelaku-pelaku firman. Biarlah setiap kami Tuhan anugerahi dengan karunia-karunia pelayanan untuk kami boleh gunakan membangun jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa. Berkati jemaat-Mu, berkati kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur